Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonang Prayojana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT untuk pengembangan UMKM. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengukur berbagai kekuatan, kelemahan dari sumber daya yang ada, dan juga kesempatan-kesempatan eksternal dan ancaman-ancaman yang dihadapi dalam melakukan kegiatan UMKM. Tujuan dari analisis SWOT adalah pertama, untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang biasanya berkenaan dengan bagaimana organisasi berhubungan dengan lingkungan yang lebih besar, di mana organisasi berperan sebagai salah satu anggotanya. Yang kedua, untuk meminimalkan kelemahan internal sehingga diperoleh keuntungan dari peluang eksternal dan mengatasi ancaman eksternal, yakni pencarian kesesuaian yang terbaik dan paling menguntungkan antara organisasi dan lingkungannya yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai keduanya. Setelah melakukan analisis SWOT, selanjutnya dibuat matriks SWOT. Leigh menjelaskan SWOT sebagai berikut. Kekuatan, yaitu penguat kompetensi atau sumber daya berharga yang berasal dari dalam. Yang kedua, kelemahan, menghambat kompetensi atau sumber daya yang berasal dari dalam. Kemudian peluang, yaitu penguat kinerja yang berasal dari luar yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir ada ancaman, yaitu penghambat kinerja yang berasal dari luar yang berpotensi untuk mengurangi pencapaian. Kemudian untuk menerapkan analisis SWOT, kita dapat membuat tabel yang berisikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Berikut ini adalah contoh tabel untuk analisis SWOT berdasarkan penelitian Dewi, Hubeis, dan Tiani. Kita dapat melihat tabel ini dibagi menjadi 4. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, kita bisa menuliskan kekuatan yang ada di UMKM yang dilaksanakan. Yang pada contoh di sini ada komitmen dan mutu produk terjamin, ada sistem pembayaran jual putus, ada sistem manajemen baik, ada jaminan pasokan dari mitra UKM, sarana dan prasarana cukup memadai, kemudian di kelemahan ada harga relatif tinggi, ada sumber daya manusia terbatas, ada promosi masih terbatas, dan yang terakhir sasaran konsumen masih terbatas. Untuk peluang, ada produk perikanan yang memiliki citra yang lebih sehat dibandingkan dengan ayam dan daging, kemudian ada perluasan pasar yang cukup luas, ada kerjasama kemitraan yang baik dengan pemasok bahan baku, adanya kemajuan teknologi, dan yang terakhir dukungan pemerintah melalui program branding produk perikanan. Kemudian untuk ancaman ada kelangkaan bahan baku disebabkan faktor cuaca, adanya keberadaan produk sejenis, adanya persyaratan retail modern yang memberatkan perusahaan, dan adanya penerimaan konsumen terhadap produk perikanan masih rendah. Kemudian setelah membuat tabel, kita bisa membuat rumusan strategi untuk menentukan dan menganalisis langkah apa saja yang dapat dilakukan. Dari tabel yang ada di slide sebelumnya, kita bisa melanjutkan tabel tersebut menjadi perumusan strategi dengan menggabungkan kekuatan dan peluang atau SO, strength opportunities, kekuatan dan ancaman, ST atau strength threats, kelemahan dan peluang, WO atau weakness opportunities, dan kelemahan dan ancaman, WT atau weakness threats. Berikut ini adalah contoh dari rumusan tersebut. Jika kita melihat pada tabel yang ada di sini, ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian ada penggabungan dari strength opportunities atau strategi SO, penggabungan dari weakness opportunities atau strategi WO, penggabungan strategi strength dan threats atau yang disingkat ST, dan ada strategi WT yaitu weakness dan threats.
Dengan membuat rumusan seperti contoh di samping, kita bisa menentukan strategi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan UMKM. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, dan jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.